Seorang pria warga negara asing dijambret pemotor saat berdiri di pinggir jalan sambil bermain ponsel di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Korban gagal mengejar pelaku lantaran jatuh tersungkur. Detik-detik aksi penjambretan yang dialami seorang pria warga negara asing di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat terekam kamera dashboard mobil. Korban yang tengah berdiri di pinggir jalan sambil bermain ponsel tiba-tiba dipepet pelaku. Mengendarai sepeda motor matic berwarna merah, pelaku muncul di tengah kemacetan kendaraan dari arah Sudirman menuju MH Tamrin. Dalam sekejap, pelaku merampas ponsel dari tangan korban dan langsung tancap gas. Meski sempat mengejar pelaku, korban tidak berhasil karena jatuh tersungkur. Saat kembali bangkit, pelaku sudah menghilang. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra melalui Majelis Kehormatan Partai memberikan sanksi teguran keras dan terakhir kepada Ahmad Syahri Asidiki, kader Partai Gerindra yang viral karena merokok dan bermain game saat rapat. Menyatakan Saudara Iman Setiawan selaku kader Partai Gerindra terbukti telah melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Gerindra. 2. Memberikan hukuman teguran tertulis kepada Saudara Iman Setiawan, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Hukuman teguran keras akhirnya diberikan Ketua Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra Fikrah Aulia Rahman kepada Ahmad Syahri Asidiki. Anggota DPRD Jember dari fraksi Partai Gerindra ini terbukti melanggar ADART partai. Tidak hanya itu, sebagai anggota partai, Ahmad Syahri juga dinilai telah melanggar sumpah kader untuk menjaga kehormatan partai. Selama menjalani sidang etik, Ahmad Syahri tidak banyak berkutik, hanya terdiam lesu. Ia bahkan tidak menyampaikan sanggahan apalagi pembelaan. Dengan legowo, Syahri mengaku menerima semua hukuman dan putusan yang dijatuhkan kepadanya. Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi partai itu. Makasih. Kalau saya menyesal, mungkin ada salah, saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Jumat siang, Ahmad Syahri menjalani sidang etik gara-gara bermain game dan merokok saat rapat di DPRD Jember. Video aksi yang tidak terpuji ini kemudian beredar di media sosial. Setelah videonya viral dan banyak dicaci publik, Syahri akhirnya meminta maaf. Majelis Kehormatan Partai Gerindra menegaskan jika di kemudian hari Syahri mengulangi perbuatannya, ia akan segera diberhentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPRD Jember yang viral karena bermain game dan merokok saat rapat meminta maaf dan mengaku hilaf atas ulahnya. Ia siap menerima sanksi dari partai maupun ke lembaga dewan. Kalau memang kita berangkat dari evidence yang sama, kami melihat di angka sebelumnya itu. Setelah aksinya merokok sambil main game saat rapat viral di media sosial, anggota Komisi D DPRD Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf dan mengaku hilaf atas tindakannya. Dalam pernyataannya, anggota DPRD termuda ini meminta maaf kepada masyarakat Jember serta Ketua Umum dan DPP Partai Gerindra karena telah mencoreng citra DPRD dan partai. Ia juga menyatakan siap menerima kritik dan menjadi peristiwa ini sebagai bagian evaluasi pribadi. Meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Aksi salah seorang anggota DPRD Jember yang bermain game dan diduga merokok saat rapat berlangsung menuai sorotan publik. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi saat Komisi D sedang membahas isu krusial penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan setempat. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota dewan agar tetap menjaga etika saat bertugas.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, sejumlah sapi berukuran jumbo dari berbagai daerah terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya sapi jenis semental bernama Sontrot dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan sapi jenis Brangus bernama Sambo dari kota Tangerang. Sapi jumbo jenis simental bernama Sontrot di Bantul, Yogyakarta ini mendadak jadi perhatian warga setelah terpilih jadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sontrot memiliki bobot lebih dari 1 ton dan dipelihara oleh Supardiono, peternak sapi di Desa Salakan, Bangunjiwo, Bantul. Sebelum terpilih, Sontrot menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan seleksi ketat dari Balai Besar Veteriner Yogyakarta dan tim dari Sekretariat Kepresidenan. Yo, seneng banget toh Mas, seneng banget wong kita tani sapi seperti kita kan merasa pripun gitu loh, dipakai sama orang nomor 1 di Indonesia kan gitu. Bangga ya? Bangga banget, Pol. Selain Sontrot, ada pula Sambo, sapi jenis Brangus di kota Tangerang, Banten, yang juga terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi dengan bobot 1 ton lebih ini dibeli dengan harga mencapai 120 juta rupiah. Pemiliknya pun mengaku senang dan bangga sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban Presiden. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah membeli sapi saya untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini, tahun 2026. Ini jenis sapinya, sapi Brangus dengan bobot 1,1, perawatan selama 3 tahun. Usai terpilih, perawatan kedua sapi ini makin intensif agar kondisinya tetap prima saat hari kurban nanti. Dari Bantul, Yogyakarta, dan Tangerang, Banten, Trisna Purwaka, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan museum dan rumah singgah pahlawan buruh Marsina di Kabupaten Nganjuk. Dan selain museum, Kepala Negara juga akan meresmikan 1.000 lebih unit koperasi desa Merah Putih sebagai wujud penguatan ekonomi kerakyatan. Persiapan akhir terus dimatangkan di Desa Ngelundo, Nganjuk jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsina. Museum yang dibangun di atas tanah kelahiran Marsina ini akan menjadi pusat edukasi sejarah perjuangan buruh, sekaligus menyimpan berbagai artefak pribadi sang pejuang hak pekerja. Perhelatan ini diperkirakan akan dihadiri ribuan buruh dari berbagai daerah sebagai bentuk dukungan atas pengakuan negara terhadap jasa Marsina bagi dunia ketenagakerjaan. Tak hanya peresmian museum, Presiden juga dijadwalkan meluncurkan 1.061 unit koperasi desa Merah Putih yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sudah confirm. Ya. Jam berapa Mas nanti diperkirakan untuk masuk? Ya, beliau akan tiba sini jam 8.45, sudah masuk di sini. 8.45 sudah masuk di sini. Lalu acara mulai jam 9. Berapa ribu buruh Mas besok yang ada sekitar 7.000 buruh lah. 7.000 buruh akan hadir langsung dari sekitaran Surabaya, lalu dari daerah Nganjuk juga, Mojokerto, Jombang dan lain-lain.